Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu membahas tentang materi komponen plan dalam fiber optik. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya Bima Frianto dengan NIM 120 50 51 4656. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai komponen plan dalam fiber optik. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur fiber optik, dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi komponen plan dalam fiber optik. Jadi sebelumnya kita akan belajar mengenai komponen dalam fiber optik. Komponen plan. Komponen plan ini adalah komponen yang diletakkan komponen yang diletakkan dalam fiber optik. Itu merupakan bagian dari OSP atau ISP. OSP dan ISP. OSP ini merupakan bagian luar, ini di dalam. Biasanya ini terletak di seperti luar, tiang-tiang listrik dan sebagainya. Kalau ini di dalam, seperti di gedung-gedung. Komponen plan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada termination box, ada joint closure, dan ada control box. Termination box ini adalah tempat-tempat terminasi. Joint closure ini adalah sebagai alat sambung, dan control box ini adalah tempat menyimpan, memperbaiki komponen-komponen. Termination box itu ada OTB, ODF, dan ODP. Di joint closure ada inline joint closure, ada dome joint closure. Di control box ada bits manhole, kita singkat aja BMH, bits manhole, dan ada manhole. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai dari OTB dulu ya. OTB ini adalah bagian dari termination box. Dan bentuknya seperti ini, teman-teman. Beginilah teman-teman. Baiklah teman, ini hanya sebagai ilustrasi saja ya. Jika teman-teman ingin melihat lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di Google, cari gambar optical termination box OTB.
bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama kabel itu masuk lewat sini, dia masuk lewat sini. Kabel ini bisa merupakan OSP dari luar gedung atau kabel dalam gedung, tergantung ya teman-teman. Kalau biasanya OTB dalam gedung biasanya disebut dengan ISP karena ia sudah masuk dalam gedung. Tapi kalau OTB biasanya terletak di tiang-tiang listrik. Maka dari itu kabel tersebut disebut dengan OSP, tergantung penempatan kabel. Pertama kabel akan masuk melalui sini. Dan keluarlah core-nya akan disambungkan ke pixel. Ini core dan disambungkan ke pixel. Ini pixel ya teman-teman. Gambarnya saya tidak menggambar teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat di Google aja biar lebih jelas. Kemudian pixel ini disambungkan menuju konektor. Ini konektor teman-teman. Ini ada kaset. Ini kaset dimana terletak di belakang OTB. Ini misalnya teman-teman buka di sini akan terlihat kaset tersebut. Guys, teman-teman di sini adalah kabel operator dan di sini adalah kabel untuk melayani pelanggan. OTB tidak hanya berbentuk box, dia ada juga yang berbentuk seperti router. Selanjutnya bagian ODF, Optical Distribution Frame. Kalau OTB kan terminasinya hanya satu jalur ini. Seperti ini. Ini. Jalurnya itu lurus saja. Kalau ODF ini berbagai jalur. Ada rute 1, rute 2, rute 3, dan rute 4. Dan bergabunglah semua terminasi semua di sini. Biasanya daerah-daerahnya itu berjauhan, entah misalnya di sini Sudirman, di sini Nangka, di sini Israel, di Arifin Ahmad. Mereka akan bergabung di sebuah ini ODF. Bergabung di sini, teman-teman. Di ODF. Masing-masing rute ini memiliki core. Memiliki ratusan core. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai joint closer. Inline joint closer ini biasanya seperti di tiang-tiang listrik atau bisa di dalam tanah, yang penting di luar. Kalau dom closer ini teman-teman, inline ini yang biasanya digunakan di dalam tanah, di dalam. Dan dom closer ini biasanya di luar, seperti tiang-tiang listrik. Kalau inline ini di dalam tanah atau di dalam laut. Joint closer ini adalah fiber optik permanen atau tidak dapat diubah. Misalnya fiber optik ini disambungkan itu permanen, tidak dapat diubah. Jika diubah pun inline ini akan rusak. Biasanya dia berada di outdoor. Nggak ada yang di ruangan biasanya teman-teman.
seperti di laut, yang listrik, dalam tanah, yang di luar-luar lah pokoknya. Selanjutnya kita akan membahas control box, dimana control box ini adalah tempat-tempat untuk menaruhkan kabel-kabelnya. Control box ini adalah sebuah ruang yang fungsinya kita bisa menempatkan join closer ini. Dia bisa menempatkan join closer ini yang seperti kita bahas tadi ya. Jika kita ingin memperbaikinya, ada kerusakan, kita bisa memperbaikinya di control box. Dan sebagai akses kabel A ke kabel B. Jadi BMH ini beds manhole. Biasanya ditaruh di area-area tepi pantai, di dekat daratan. Jadi ini pantai lah. Anggap aja pantai guys. Pantai. Sini kabel menuju sambungkan. Ini daratannya. Ini daratan sambung. Dan disinilah bentuk satu. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.